Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Sastra Putra dengan NIM 2404010202168 dari Program Studi Informatika Universitas Xavier Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik terkait computational intelligence, yaitu tentang implementasi artificial neural network untuk prediksi penyakit jantung. Presentasi ini mengupas bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi asisten andal bagi tenaga medis dalam menyelamatkan lebih banyak nyawa melalui diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Mari kita mulai dengan mengapa topik ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Kunci utama untuk menyelamatkan pasien adalah diagnosa dini yang cepat dan tepat. Namun, di lapangan mendiagnosis penyakit jantung bukanlah hal yang mudah. Proses ini membutuhkan analisis yang tepat, kompleks dari berbagai parameter kesehatan pasien sekaligus. Di sisi lain, tenaga medis adalah manusia biasa yang bisa mengalami kelelahan sehingga rentan terhadap human error. Dari sisi artificial intelligence, uh, maksud saya di sinilah sisi artificial intelligence khususnya neural network hadir sebagai solusi untuk mendukung keputusan medis yang lebih objektif dan konsisten. Dari latar belakang tersebut, ada 3 fokus permasalahan utama yang kita angkat dalam implementasi ini. Yang pertama itu bagaimana kita bisa meminimalkan subjektivitas dan kelelahan tenaga medis dalam membaca rekaman medis yang cukup rumit. Yang kedua, yaitu bagaimana sebuah sistem komputasi ini dapat memproses puluhan variabel data klinis pasien secara bersamaan untuk menemukan pola penyakit. Dan yang ketiga itu seberapa akurat algoritma neural network ini jika diimplementasikan pada data rekaman medis nyata untuk prediksi risiko penyakit jantung. Untuk menjawab permasalahan tadi, kita menggunakan teknologi yang disebut artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Bagi rekan-rekan yang mungkin awam, bayangkan algoritma ini bekerja persis seperti otak manusia yang memiliki saraf atau neuron yang terhubung untuk belajar dari pengalaman. Neural network ini meniru cara kerja dari dalam komputer. Algoritma ini menggunakan arsitektur bernama multi-layer feed-forward network. Sederhananya, untuk data masuk melalui pintu depan, lapisan input diproses, dianalisis secara mendalam di ruang tengah. Lapisan itu tersembunyi atau hidden layer, sehingga akhirnya menghasilkan kesimpulan di pintu keluar, lapisan output. Proses ini memungkinkan sistem untuk belajar dan mengenali pola penyakit yang terlalu rumit jika dilihat sekilas oleh mata telanjang. Lalu bagaimana cara kita membangun sistem cerdas ini? Alur kerjanya terbagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama yaitu mengumpulkan dataset. Kita mengumpulkan rekaman medis pasien dari masa lalu yang sudah diketahui status kesehatannya. Lalu yang kedua yaitu pre-processing. Data tersebut kemudian dibersihkan dan
Standarisasi agar mudah dipahami oleh komputer. Yang ketiga itu training atau pelatihan, ini adalah tahap paling krusial. Sistem ini dilatih menggunakan metode backpropagation. Analogi sederhananya seperti murid yang sedang latihan soal ujian. Jika tebakannya salah, ia akan melihat kunci jawaban, mengevaluasi kesalahannya, dan memperbaiki cara berpikirnya. Komputer melakukan ini ribuan kali secara otomatis sehingga tingkat kesalahannya sangatlah kecil. Yang keempat yaitu evaluasi. Setelah dilatih, sistem akan diuji menggunakan data pasien baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya untuk mengukur seberapa pintar sistem tersebut. Data penelitian mungkin sebagai bahan belajar. Implementasi ini merujuk pada data yang berskala internasional yang sangat terpercaya, yaitu Clinical Hard Disease Dataset dari uji Machine Learning Repository. Dataset ini berisi data histori pasien dengan berbagai atribut penting variabel yang dianalisis oleh komputer mencakup usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, hingga hasil rekaman jantung atau EKG. Dengan menggabungkan seluruh variabel ini, sistem memiliki gambaran kesehatan pasien yang komprehensif untuk mengambil keputusan. Setelah sistem dilatih, hasil implementasi sangat sangat menjanjikan. Model neural network ini mampu mencapai tingkat akurasi di atas 85%. Yang lebih penting lagi, metrik evaluasi yang menunjukkan nilai recall yang sangat tinggi dalam bahasa medis. Ini disebut dengan sistem sangat sensitif. Sistem ini lebih memilih memberikan peringatan dini, menganggap pasien yang beresiko daripada melewatkan pasien yang sebenarnya benar-benar sakit. Hal ini sangat krusial dalam dunia medis, karena false negatif atau salah itu mendiagnosis pasien sakit menjadi sehat bisa berakibat fatal. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, artificial neural network terbukti sangat efektif untuk memetakan pola kompleks dari data fisiologis pasien. Penggunaan arsitektur dan algoritma yang tepat memungkinkan sistem ini belajar secara otomatis dan memberikan akurasi prediksi yang tinggi. Namun perlu dicatat bahwa teknologi ini tidak diciptakan untuk menggantikan dokter, melainkan untuk clinic decision support system. Ini adalah opini kedua yang berbasis data yang cerdas, cepat, dan objektif untuk membantu tenaga medis mengambil keputusan terbaik. Berikut adalah beberapa referensi akademik dan dataset yang mendukung penyusunan materi presentasi ini, mencakup literatur kecerdasan komputasional dan jurnal medis terkait. Demikian presentasi dari saya mengenai implementasi neural network dalam prediksi penyakit jantung. Semoga teknologi ini dapat terus dikembangkan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.